Halo, akhirnya aku beli DJI Osmo Pocket 3. Ini setelah pertimbangan matang-matang, mau beli atau enggak, tapi pikir-pikir nih buat persiapan traveling nantinya. Nah, aku beli yang creator combo, jadi dapat mic wirelessnya juga. Ini nggak nyangka loh, mic wirelessnya itu juga bagus banget menurut aku ya. Dan yang aku suka lagi, magnetiknya nih, kencang banget. Oke, aku akan review untuk pemakaian DJI Osmo Pocket 3 di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pokoknya seharian sama DJI Osmo Pocket 3. Oke, ini untuk penggunaan DJI Osmo Pocket 3 di dalam ruangan. Aku pakai mic-nya juga sekalian dari creator kombonya langsung, jadi sudah dapat ya untuk mic-nya ini. Dan aku lagi pakai voice cancellation-nya. Jadi voice cancellation-nya ini berwarna hijau. Kalau misalkan mau yang model normal ya, dia berwarna biru seperti ini. Jadi tidak ada voice cancellation-nya. Jadi suara sekitar juga masih bisa terdengar walaupun tidak terlalu jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk voice cancellation-nya cukup ini ya, jelas banget ya perbedaannya. Oke guys, ini agak berisik ya karena aku lagi nggak pakai mic DJI Osmo Pocket 3. Jadi aku mau coba pakai mic bawaannya sendiri yang ada di dalam kamera DJI-nya sendiri. Dan suara aku ini suara yang santai, jadi nggak teriak dan nggak ngomong kecil banget. Tapi ternyata cukup terdengar dengan jelas. Tapi minusnya untuk lagu yang ada di sekitaran aku juga terdengar dengan jelas. Dan memang enaknya pakai mic untuk ngevlog. Oh, cewek semua ya. Packing. Wih. Ini lumayan ya. Bagus juga. Nggak mencoba untuk ini smooth banget sih. Ya. Wah, ini pakai mic wirelessnya DJI. Ya, oke. Nah, ini coba langsung auto track. Oke, jalan. Halo, halo. Oke, cobain outdoor. Ini pakai mic wirelessnya yang bukan pakai voice cancellation. Bagus tak? Ini bagus banget sih kalau buat traveling ke jalan-jalan, dia ngikutin arah muka kita.
Ini experience pakai mic wirelessnya di dalam baju. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau di dalam baju itu apakah ada bunyi kresek-kresek atau yang mengganggu. Dan ini aku nggak pakai voice cancellation, jadi bisa lebih gampang buat ngevlog. Oke, jadi menurut aku penggunaan untuk DJI Osmo Pocket 3 ini masih lebih enak dan santai. Jadi nggak kelihatan kayak bener-bener ngevlog banget. Padahal sih sebenarnya ngevlog ya. Ini baru pertama kali ya ngevlog, jadi maklum masih agak malu. Walaupun sebenarnya aku ngomong suaranya kecil, tapi oke banget sih ini. Aku malu diliatin orang. Oke, ini penggunaan DJI Osmo Pocket 3 yang sudah tidak pakai wide lensnya. Ini aku mulai zoom. Oke, ini sudah zoom maksimalnya. Sini, cobain ramen. Oke guys, aku udah balik lagi ke rumah dan aku mau review overall seharian Osmo Pocket 3 di outdoor. Jadi selama perjalanan itu aku ngerasa ini nyaman banget ya buat dipakai, apalagi untuk vlog, karena aku baru pertama kali untuk ngevlog di outdoor seperti itu ya. Jujur aku agak grogi tapi aku ngerasa nyaman banget karena pakai mic itu, di mic DJI wirelessnya kan aku masukin ke dalam badan dan itu oke banget ternyata hasilnya. Tapi memang ini tips and trick ya, kalau misalkan kalian mau masukin ke dalam baju ya, baiknya jangan pakai magnetik. Karena apa? Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, traveling gitu ya, atau yang kamu yang ada anak gitu kan, nah itu bisa jadi nggak sengaja kesenggol dengan kekuatan super gitu kan, atau nggak sengaja kesenggol itu bisa jatuh gitu. Jadi baiknya memang pakai klipnya. Dan aku suka banget ini, menurut aku hal kecil, hal sepele ya, tapi ternyata aku ngerasa DJI ini memang ngerti banget ya untuk ngevlog tuh baiknya seperti apa. Dia kasih alternatif, mau pakai magnetik silahkan, mau pakai klipnya silahkan, all in one. Awalnya aku mikir ini gede banget ya gitu ya untuk mic-nya, tapi ternyata ada bagusnya mic sebesar itu ya, karena bisa lebih berasa, oh kita tuh ada pakai mic loh, dibanding kalau misalnya pakai yang kecil gitu ya, itu nggak sengaja kesenggol itu bisa jatuh dan udah bye, udah nggak tahu kemana lagi. Kemudian baterai keawetan ya untuk DJI Osmo Pocket 3 ini, menurut aku ini oke banget, karena aku nggak ngerasa ini boros, karena aku belum ngecharge ya. Aku pikir kan hanya 30 menit lah dia akan habis baterainya gitu, tapi menurut aku ini aku lebih dari 30 menit untuk ngambil gambar, ngevlog. Itu kan yang namanya ngevlog, kita akan on off yang aduh salah gitu kan, terus ngulang lagi seperti itu. Dan menurut aku ini oke banget, dia nggak boros, nggak di baterainya, dan untuk heatnya sendiri tidak terlalu panas juga gitu. Dan aku ngerasa lebih nyaman untuk ngevlog pakai DJI Osmo Pocket 3 dibandingkan handphone. Karena apa? Kita bisa melihat layarnya secara langsung. Dan untuk aku yang sudah punya anak ya, itu sangat menyenangkan sekali, karena aku nggak perlu kayak pelan-pelan stabilizernya gitu kan, supaya nggak goyang, nggak ngeblur gitu. Dan dia tuh bisa nge-tracking muka gitu kan, dan dia bisa ngikutin jalannya kita, dan itu smooth banget buat aku. Dan ya overall ini rate-nya 10 buat aku. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung nih mau yang DJI Osmo Pocket 3 yang combo creator atau enggak, menurut aku balik lagi ke concern kalian. Kalau kalian hanya suka ngambil gambar atau video aja, itu pakai kameranya aja nggak masalah. Tapi kalau kamu suka ngevlog ya, suka di outdoor ataupun buat jalan-jalan nanti review gitu, menurut aku pakai creator combo aja itu nggak masalah. Ini bagus banget sih, jadi kamu nggak usah pusing lagi nyari solusi, pakai mic apa ya, pakai tripod apa ya.
gak usah pusing guys, itu udah all in di situ, dan itu menurut aku jauh lebih murah dibandingkan hanya kameranya aja. Oke, itu review dari aku mengenai DJI Osmo Pocket 3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku, Hey Risa. Guys, thank you for watching. Bye.